pelampiasan, saudara. Bahkan Paulus mengatakan dia begitu cemburu. Dia tidak mau satu jemaat pun jatuh dalam pencobaan atau dalam dosa, sebab dia mau menyediakan mempelai perempuan untuk Tuhan Yesus. Saudara, marilah kita hidup oleh Roh Kudus. Dan hal ini saya perlu tekankan, sebab dunia ini bukan kudus, saudara. Saudara tahu apa nama Roh Tuhan dalam Perjanjian Baru? Banyak kali sudah saya sebut, ini bukan trick question ya. Itu Roh Kudus. Maksudnya kalau manusia itu tidak kudus, Roh Kudus tidak bisa. Tidak mungkin dia penuhi atau kuasai pribadi itu yang mau bermain dengan dosa, yang tidak setia kepada Tuhan atau melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara mau paham rahasia akhir zaman, hiduplah dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Sebab hanya melalui Roh Tuhan menyatakan hal-hal yang dalam, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Saudara, sebaliknya saudara, dalam Wahyu bab 2 ayat 24, boleh juga tayangkan, kalau Tuhan ada hal-hal yang dalam, iblis pun ada hal-hal yang dalam. Dalam ayat ini mengatakan jemaah di Thyatira ada deep things of Satan. Oh, di sini terjemahan dia adalah selok belok iblis. Kan, lain sedikit terjemahan. Saya belum cek lagi yang Alkitab Kudus Malaysia. Tapi bahasa Yunani dia sama. Pada akhir zaman, Tuhan juga ada hal-hal yang dalam yang disingkapkan oleh Roh-Nya. Tapi iblis pun ada hal-hal yang dalam. Bagi saya pun teknologi yang disalahgunakan oleh manusia itu berbicara tentang hal-hal yang dalam mengenai iblis. Saya cuma beberapa kali menggunakan ini app DeepSeek. Bila jawaban itu diberikan, karena pada akhir zaman penyesatan, banyak dusta, banyak pembohongan. Bagaimana kita menilai mana yang benar, mana yang palsu? Ajaran Yesus tentang akhir zaman adalah jangan kamu disesatkan. Akan timbul guru-guru yang palsu, nabi-nabi yang palsu. Dan jemaah harus tahu membezakan. Jangan terus percaya. Kalau itu app beri jawaban, mungkin 95% tepat, tapi ada 5% itu salah. Itu racun itu. Kan? Itu boleh dikatakan sebagai selok belok iblis. Dan 2 kali dalam 7 surat kepada 7 jemaah pada akhir zaman, Tuhan Yesus melalui Yohanes menegur jemaah. Karena mereka hidup dalam percabulan dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Wah, hati-hati saudara. Yesus katakan, this is a sinful and adulterous generation. Akhir zaman adalah dunia yang penuh percabulan dan perzinahan. Kalau kita adalah umat orang percaya Yesus Kristus, kita ada penderian. Roh yang Tuhan berikan kepada kita disebut roh yang kudus. Roh yang mencemburukan supaya kita juga hidup yang kudus. Dalam Galatia 5 itu, salah satu perjuangan kita selagi kita hidup dalam tubuh yang fana ini adalah perjuangan melawan daging kan. Roh itu melawan daging, keinginan daging itu kuat. Dan daging itu berperang melawan tuh roh. Kalau kita mengalah, daging yang menguasai, hawa nafsu yang menguasai. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan kita, kita akan menang. Kita mampu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, pada akhir zaman, saudara dan saya perlu membezakan hal-hal yang dalam tentang Tuhan, Roh Kudus yang akan singkapkan. Hal-hal yang dalam mengenai iblis kita harus tanggalkan. Jangan berjinak-jinak, main-main dengan dosa. Dan banyak perkara. Cuma saya hanya sebut yang di Thyatira. Saudara,
Kembali kepada kitab Daniel bab yang kedua. Dalam ayat 28 dan 29. Nah, mari saya ajak kita baca ayat itu. Kitab Daniel bab 2 ayat 28. Saya bacakan di sini ayat 28. Tetapi di surga ada Allah atau Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Bila saya baca ayat ini, ada satu ayat yang sangat menarik. Injil Yohanes bab yang pertama, ayat yang terakhir. Pastor mungkin pernah sentuh. Di situ mengatakan utusan-utusan Tuhan akan naik dan turun atas anak manusia. Saya ulangi, saudara. Utusan-utusan Tuhan akan naik dan turun. Biasanya orang katakan turun naik bahkan kalau bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Yunani dia adalah naik dan turun. Apakah maksudnya, saudara? Rahasia itu di mana? Di surga. Di mana Allah bertakhta, Allah berdaulat di surga. Kalau saudara dan saya mau mengerti, maksudnya kita naik atas anak manusia. Itu kiasan tuh dari mimpi Yakub, dia nampak tuh tangga kan sampai di surga kan. Maksudnya, saudara, kita yang percaya Yesus, kita yang kenal dengan anak manusia Tuhan Yesus, kita layak. Roh Tuhan mengangkat kita sampai di tempat-tempat surgawi. Tuhan menyingkapkan rahasia itu. Jangan kita macam melekat di bumi saja. Kamu tahu kan cerita itu, yang apa itu? Adakah ini kita burung helang ataupun itu ayam-ayam saja begitu kan? Kalau itu anak-anak ayam tuh dia tengok di tanah sih dia makan tuh. Tapi burung helang itu dia melayang tinggi. Saudara dan saya yang percaya anak manusia, kita mampu oleh roh kita naik ke surga dalam roh. Kadang-kadang melalui penglihatan dan mimpi. Itulah Daniel diberi karunia itu. Bila Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, disebut teruna-terunamu, pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan. Orang tua akan mendapat mimpi. Nah, mungkin saya masih muda lah, sebab saya belum dapat mimpi. Haleluya. Tidak tahu kamu paham maksud saya atau tidak. Ya. Tapi itu karunia Tuhan. Jarang saya dapat mimpi, cuma kadang-kadang orang share mimpi itu. Kalau Tuhan bagi, saya dapat menafsir. Kalau Tuhan tidak bagi, saya tidak tahu juga bagaimana menafsir mimpi Anda. Saudara, saya terus baca ini. Ayat 28, ia beritahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Perhatikan, saudara, ini mengenai akhir zaman. Batu yang dari gunung itu, yang menghancurkan 4 kerajaan patung manusia itu, batu itu menjadi satu kerajaan yang besar, meliputi seluruh muka bumi. Itu kerajaan surga yang bakal datang waktu Yesus Kristus datang kedua kalinya. Saudara, kita hidup semakin dekat menjelang kedatangan Tuhan. Di sini hari-hari yang akan datang, mimpi dan penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur adalah ini. Dan kemudian diterangkan itu mimpi yang seperti yang saya jelaskan itu. Saudara, pada akhir perkongsian saya ada beberapa poin kepada siapa rahasia itu diwahyukan. Kepada siapa rahasia akhir zaman diwahyukan. Sebab walaupun selalu saya gemetar di hadapan Tuhan karena pernah menulis satu buku tentang kitab Wahyu. Tahun ini genap 20 tahun sudah diterbitkan.
Dan kadang-kadang itu tanggung jawab itu rasa sangat berat. Ya, apa yang saya boleh kongsikan adalah ini, saudara. Saya belum coba, saya tidak mendorong kamu coba. Cobalah kamu tanya DeepSeek atau ChatGPT bagaimana menafsir kitab Wahyu. Saya rasa tidak mungkin lah itu DeepSeek pandai menafsir kitab Wahyu. Saudara pernah baca kitab Wahyu? Banyak tuh lambang-lambang, kan? Banyak itu, ada meterai lah, sangkakala lah, cawan lah. Saya rasa Tuhan sengaja 2000 tahun sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini, hari Christmas yang kita rayakan, semua orang tahu kitab Wahyu yang paling sukar ditafsir